Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Nawahab dengan NPM 0227221153 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Khairun. Dan sebelumnya terima kasih pada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang signaling teori atau teori signal. Langsung saja saya ke pembahasannya. Nah, signaling teori atau teori sinyal adalah konsep yang banyak digunakan untuk memahami bagaimana informasi disampaikan antara dua pihak, khususnya dalam situasi di mana terdapat asimetri informasi ketika satu pihak memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak lainnya. Teori ini populer dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam ekonomi, manajemen, biologi, dan psikolog. Nah, komponen utama dari teori sinyal yaitu pengirim sinyal atau sender. Nah, pengirim sinyal ini pihak yang memiliki informasi lebih banyak dan ingin menyampaikan informasi tersebut kepada pihak lain. Misalnya, perusahaan yang ingin menunjukkan kredibilitasnya kepada investor. Nah, yang kedua yaitu sinyal atau signal. Nah, tindakan atau indikator yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu. Contohnya, gelar pendidikan, laporan keuangan, atau sertifikasi. Nah, dan yang ketiga yaitu penerimaan sinyal atau receiver. Nah, pihak yang memiliki informasi lebih sedikit dan harus menafsirkan sinyal yang diberikan. Contohnya adalah investor yang menilai prospek perusahaan berdasarkan laporan tahunannya. Nah, dan yang keempat yaitu keandalan sinyal. Nah, keandalan sinyal ini agar sinyal efektif, sinyal harus dapat dipercaya dan sulit untuk dipalsukan. Sinyal yang tidak akurat dapat menyebabkan misinformasi. Nah, berikutnya kita masuk ke asimetris informasi dalam komunikasi. Nah, asimetris informasi terjadi ketika satu pihak memiliki akses lebih banyak atau lebih banyak terhadap informasi daripada pihak lain. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang pertama yaitu lemahnya kepercayaan. Nah, lemahnya kepercayaan penerima sinyal kesulitan mempercayai pengiriman. Karena tidak semua sinyal dapat diverifikasi. Nah, dan yang kedua yaitu adverse selection. Nah, dalam ekonomi ini adalah situasi di mana pihak dengan informasi lebih buruk membuat keputusan yang merugikan pihak lain. Nah, contohnya yaitu menjual produk berkualitas rendah. Nah, berikutnya yaitu penerapan teori sinyal. Yang pertama yaitu dalam kerja. Nah, kandidat menggunakan pendidikan, pengalaman kerja, dan sertifikasi dengan sinyal untuk menunjukkan kompetensi mereka kepada calon pemberi kerja. Nah, dan yang kedua itu dalam pasar modal. Nah, dalam pasar modal ini perusahaan memberikan dividen atau laporan laba sebagai sinyal stabilitas dan prospek pertumbuhan kepada investor. Nah, dan yang ketiga yaitu dalam biologi. Dalam biologi, hewan menggunakan sinyal visual atau suara untuk menarik pasangan, seperti burung metal dengan ekornya yang indah. Nah, berikutnya kita masuk ke konsep utama dalam teori sinyal. Teori sinyal ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sinyal atau signal. Nah, tindakan atau informasi yang diberikan oleh pengirim atau sender untuk menyampaikan sesuatu kepada penerima atau receiver. Sinyal ini harus memiliki kredibilitas dan relevansi agar dapat diterima dengan baik. Nah, contohnya pendidikan, verifikasi, dan kinerja finansial. Nah, dan yang kedua yaitu signaling. Nah, signaling ini proses yang dilakukan oleh penerima atau receiver untuk mengevaluasi dan menafsirkan sinyal yang diberikan oleh pengirim. Sering membantu penerima menentukan keandalan sinyal dan mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Nah, contohnya perekrut memverifikasi latar belakang kandidat melalui referensi. Nah, dan yang ketiga yaitu asimetris informasi.
Nah, simetri informasi ini di situasi di mana pengirim memiliki lebih banyak informasi daripada penerima. Teori sinyal bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi ini dengan memberikan sinyal yang dapat diandalkan. Nah, dan yang keempat yaitu keandalan sinyal. Keandalan sinyal ini agar sinyal efektif, sinyal harus sulit untuk dipalsukan atau dimanipulasi. Hanya pengirim yang benar-benar menerima dan memiliki kualitas tertentu yang dapat memberikan sinyal tersebut. Nah, contohnya, perusahaan yang sehat secara finansial dapat memberikan dividen kepada investor sebagai sinyal kepercayaan. Dan yang kedua yaitu biaya sinyal atau signal cost. Nah, biaya sinyal ini memberikan sinyal yang biasanya membutuhkan biaya yang seringkali lebih tinggi bagi pihak yang tidak memiliki kualitas besarnya. Ini membantu memastikan keaslian sinyal. Contohnya, biaya pendidikan tinggi untuk memperoleh gelar sebagai sinyal kompetensi. Konsep-konsep ini membantu menjelaskan bagaimana pengirim dan penerima berinteraksi untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam situasi yang melibatkan informasi tidak seimbang. Nah, dalam teori sinyal, terdapat tipe-tipe sinyal dalam dikategorikan berdasarkan karakteristik dengan cara sinyal tersebut disampaikan. Ada tipe utama dalam teori sinyal. Yang pertama yaitu berdasarkan kemampuan untuk diamati atau sinyal yang dapat diamati atau observable signal. Nah, sinyal yang mudah diamati oleh penerima contohnya adalah gelar pendidikan, sertifikasi, pengalaman kerja, atau laporan perusahaan. Nah, dan yang kedua yaitu sinyal yang tidak dapat diamati atau unobservable signal. Sinyal yang lebih halus dan tidak langsung terlihat biasanya berupa karakteristik pribadi seperti integritas, kredibilitas, dan kepercayaan. Contohnya adalah cara seseorang berbicara atau berperilaku dalam situasi tertentu. Nah, dan yang kedua yaitu berdasarkan keandalan sinyal. Nah, berdasarkan keandalan sinyal ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sinyal yang dapat diandalkan atau reliable signal. Nah, sinyal yang sulit untuk dipalsukan atau direplikasi oleh pihak lain yang tidak dapat memiliki kualitas sebenarnya. Misalnya kinerja tinggi perusahaan yang konsisten. Nah, dan yang berikutnya yaitu sinyal yang tidak dapat diandalkan atau unreliable signal. Unreliable signal ini sinyal yang mudah dimanipulasi atau dipalsukan sehingga kurang dipercaya. Nah, contohnya adalah janji yang tidak didukung oleh bukti nyata. 3 yaitu berdasarkan biaya sinyal. Yang pertama yaitu sinyal berbiaya tinggi atau cost signal. Sinyal yang memerlukan pengorbanan besar untuk diberikan baik dalam bentuk biaya finansial, waktu, atau usaha. Misalnya perusahaan membayar biaya tinggi untuk menerapkan standar kualitas ISO. Yang kedua yaitu sinyal berbiaya rendah atau low cost sinyal. Nah, sinyal yang tidak memerlukan banyak pengorbanan dan biasanya lebih mudah untuk diberikan, namun sinyal ini seringkali kurang kredibel. 4 yaitu berdasarkan tujuan sinyal. Nah, sinyal niat atau international sinyal. Sinyal yang sengaja diberikan oleh pengirim untuk mempengaruhi keputusan penerima. Contohnya adalah perusahaan menyampaikan laporan laba untuk menarik investor. Nah, berikutnya yaitu sinyal tidak sengaja atau unilateral signal. Nah, berikutnya yaitu sinyal tidak sengaja atau unilateral signal. Sinyal yang muncul secara tidak sengaja biasanya berasal dari perilaku alami atau situasi, misalnya gaya komunikasi, seseorang individu dapat mengungkapkan tingkat kepercayaan dirinya. Nah, dan berikutnya yang kelima berdasarkan konteks penggunaan. Nah, berdasarkan konteks penggunaan ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sinyal ekonomi. Nah, sinyal ekonomi ini digunakan dalam konteks pasar seperti perusahaan memberikan dividen untuk menunjukkan stabilitas keuangannya. Nah, dan berikutnya itu sinyal sosial. Sinyal sosial digunakan untuk menunjukkan status atau kredibilitas dalam hubungan sosial. Misalnya, seseorang menggunakan pakaian formal di acara penting untuk mencerminkan profesionalismenya.
Nah, berikutnya yaitu sinyal biologis, digunakan dalam konteks biologi atau evaluasi seperti burung merak yang menunjukkan ekor besar untuk menarik pasangannya. Setiap tipe sinyal memiliki peran penting dalam mengurangi asimetri informasi dan membantu penerima memahami informasi secara lebih baik. Nah, kemudian berikutnya yaitu kelebihan signaling teori. Kelebihan signaling teori ada beberapa bagian. Yang pertama itu membantu menjelaskan bagaimana pihak-pihak mengatasi ketidakseimbangan informasi. Nah, dan yang kedua yaitu berguna dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pemasaran, keuangan, dan biologi. Nah, kemudian itu memberikan dasar untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, berikutnya itu ada kelemahan signaling teori. Nah, kelemahan signaling teori ada beberapa, yaitu yang pertama, tidak semua sinyal dapat dipercaya karena beberapa pihak mungkin mencoba memanipulasi sinyal. Nah, dan yang kedua yaitu sinyal yang andal, biasanya memiliki biaya tinggi, sehingga sulit untuk diakses oleh semua pihak. Yang berikutnya yaitu signaling, memerlukan waktu dan sumber daya yang dapat menjadi beban bagi penerima. Nah, dari penjelasan di atas, saya dapat simpulkan bahwa teori sinyal memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi dalam situasi asimetri informasi. Efektivitas sinyal bergantung pada kejelasan, kredibilitas, dan kesulitan untuk dipalsukan, sehingga penerima sinyal dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai signaling teori. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.